semuanya, jadi di video kali ini saya mau lanjutin video saya tentang kartu kredit yang sebelumnya. Berhubung banyak yang request, ayo dong mbak lanjutin tentang kartu kredit ini. Oke, dan ini jawaban saya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe-nya. Mulai ya dari awal cara pembuatannya. Jadi awal cara pembuatannya adalah banyak tuh ya di online sekarang di Google, kalau kita searching jasa pembuatan kartu kredit, grup Facebook ada, atau kita juga kadang tuh kalau datang ke bank terus ada tuh orang yang berdiri jaga terus nawar-nawarin bikin kartu kredit gitu kan. Nah, kita bisa bikin dari situ. Terus, nah misalkan nih kalau kalian ngajuin untuk bikin, nah itu ada berkas-berkas yang harus disiapkan seperti KTP, slip gaji, terus surat keterangan kerja, dan lain-lain lah. Saya nggak hafal itu datanya apa aja. Intinya adalah kita diminta untuk surat keterangan kerja sama slip gaji untuk menentukan berapa sih limit pinjaman yang akan diberikan bank kepada kita. Jadi limit itu adalah batas pinjaman. Contoh nih, misalnya gajinya 3 juta, maka mungkin bank nggak akan ngasih banyak-banyak. Paling mentok-mentok dapat 5 juta itu udah bagus. Nah, kalau kalian gajinya 5 atau 7 juta atau 8 juta, mungkin kalian bisa dapat 10 juta. Nah, kalau misalnya penggunaan kalian bagus, pembayaran bagus, itu kalian bisa naikin limitnya jadi lebih besar lagi. Kalau kalian udah dapat limit pinjamannya sekian, kalian perhatiin juga tanggal berapa sih tanggal tertagihnya. Nanti di surat keterangan yang dikasih bank itu ada keterangan limit pinjaman sama tanggal tertagih. Misalnya setiap tanggal 23. Nah, contoh tanggal 23 ya. Nah, kalau kita gunakan untuk transaksi di sebelum tanggal 23, maka akan tertagih di setiap tanggal 23. Contoh, kalian belanja di tanggal 2 Maret atau 5 Maret atau 15 Maret. Nah, itu tertagihnya di tanggal 23 Maret. Nah, terus kalau misalnya nih kalian gunakan kartu kredit itu di tanggal 23 Maret ke atas, misalnya 23 Maret, 25 Maret, 28 Maret, 31 Maret. Nah, contohnya gitu. Maka kalian akan tertagihnya di bulan depannya lagi. Misalnya tadi tanggal 23 Maret, maka akan ditagih di tanggal 23 April gitu. Tanggal 28 Maret akan ditagih juga di tanggal 23 April. Nah, jadi ada tanggal tertagihnya. Dan kalian perhatikan setiap kali mau belanja, kalian ingat-ingat nih, sekarang tanggal berapa, kira-kira akan ditagih tanggal berapa di bulan apa. Nah, kayak gitu. Besar tagihannya tuh bakal berapa. Jadi besar tagihannya tuh misalnya gini, tanggal 2 Maret tadi kalian belanja atau untuk transaksi sebesar 2 juta. Oh iya, gambarannya adalah limit kalian ada 5 juta ya. Limitnya 5 juta. Lalu tanggal 2 Maret kalian transaksi 2 juta. Maka di tanggal 23 Maret kalian akan ditagih sebesar 2 juta. Lalu misalnya nih, kalian tanggal 2 Maret 2 juta. Tanggal 5 Maret 1 juta, 20 Maret 500.000. Maka di total ini semua tanggal 23 Maret ini akan tertagih sebesar 3.500.000. Jadi nominal total berapa yang kalian gunakan. Jadi, makanya saat kita menggunakan atau mempunyai kartu kredit, kita itu harus pinter-pinter banget untuk mengatur keuangan kita. Harus selalu memperhatikan tanggal, harus selalu memperhatikan tagihan kita berapa, kita mampu bayar apa enggak. Misalnya nih tadi tanggal berapa yang akan ditagih, 1. Nomor 2, nah kalau kita gunakan sekian di bulan
depannya ini kita bisa bayar apa enggak gitu. Itu harus memastikan betul-betul. Jangan sampai kalian memakai lalu saat tertagih kalian nggak bisa bayar. Nah, itu yang akan menyebabkan jadi berbunga. Kalau kalian bayarnya bisa dan tepat waktu, maka tagihan tuh akan keluar dan itu nggak ada bunga. Tapi kalau kalian nggak bisa bayar di tanggal tertagih itu, maka akan dikenakan bunga. Bunganya berapa sih? Beda-beda sih, cuman rata-rata tuh 3% dari yang kita belanjakan. Misalnya 3 juta, 3%-nya berarti 90.000. Atau ada alternatif nih, misalnya tadi kalian belanja 3.500.000 ya, lalu kalian nggak bisa nggak bisa bayar di bulan tertagihnya. Nah, kalian harus ingat terus tuh, jangan sampai telat. Jangan tiba-tiba kalau udah jatuh tempo tuh artinya pas tanggal tertagih itu. Pas jatuh tempo, kalian baru ingat, aduh ada tagihan sekian. Jangan, tapi kalian harus ingat saat transaksi itu dan saat mau jatuh tempo, kalian harus ingat kira-kira bisa bayar nggak. Kalau misalkan kalian nggak bisa bayar dan kemampuan bayar kalian adalah mencicil, maka kalian bisa telepon pihak bank dan memberikan laporan kalau tagihan saya yang bulan ini saya mau mencicilnya. Dan jangan lupa juga penting untuk tanya, ada promo nggak nih untuk cicilan tetap gitu. Kalau misalkan ada promo, ya bagus, kalian bisa pakai cicilan. Ada promo, kita bisa pakai promo itu. Tapi kalau nggak ada promo, ya udah. Jadi kita pakai, oh ya, kalau nggak ada promo berarti kalian tanya bunganya berapa persen nih kalau saya ubah ke cicilan tetap. Biasanya kecil sih, hanya sekitar paling besar sih 2%. Jadi biasanya umumnya tuh cuma 1%, 1,5%. Dan aku biasanya pakai promo. Jadi kadang tuh bunganya cuma 0,9% atau 1% kayak gitu. Oke, buat kalian yang kadang tuh punya kebiasaan untuk hutang, nah ini kan kartu kredit ini tuh juga bisa dibilang kan hutang ya. Nah, yang punya biasa untuk hutang seperti saya mungkin yang punya kebiasaan untuk hutang, kalian harus selalu menghitung keuangan kita secara terperinci, nggak boleh meleset. Dan kalian setiap kali mau ambil hutang atau ambil kredit, itu kalian harus pikirkan di bulan kedepannya saya bisa bayar nggak. Ngomong soal bulan depan bisa bayar apa enggak, itu menghitung uang ya. Jangan di awang-awang hanya dipikirkan di pikiran aja, tapi dihitung. Dalam arti gini, misalnya, oh bulan depan, bulan ini misalnya nih, harusnya gajian. Contoh nih, harusnya ini gajian. Aduh, tapi telat gajian. Terus, padahal udah ada kebutuhan yang datang nih yang harus dipenuhin. Nah, ini kan ngomongnya telat gajian ya. Berarti kalau misalnya kita pakai kartu kredit kita pakai hutang, kita ambil hutang, berarti kan kita bisa bayar ketika gaji kita datang. Nah, itu yang tadi saya bilang. Pikirkan apakah kamu bisa bayar. Pastikan bahwa kamu bisa bayar. Jangan hanya berpikir hutang, ntar bayarnya belakangan lah, santai aja lah. Gak boleh kayak gitu ya. Jadi harus pikirkan kamu bisa bayar apa enggak. Karena kalau kamu nggak mikirin itu, kamu bakalan terlilit hutang. Mau kamu bayar hutangnya itu atau kreditnya di kartu kredit sama orang, sama saudara, sama siapapun, kamu harus mikirin itu. Jangan sampai terlilit hutang karena perencanaan keuangan yang nggak teliti. Oke, dan biasanya bank itu memberikan kartu kredit itu untuk transaksi secara langsung ya. Misalkan kita belanja di minimarket atau di mana aja gitu. Terus kita belanja bulanan atau belanja elektronik. Nah, kita bisa bayarnya tuh pakai kartu kredit. Nah, fungsinya adalah untuk itu. Kartu kredit untuk gantiin kalau kita nggak ada debit.
kalau di debit kita nggak ada saldo. Nah, kita belanja secara langsung seperti itu, bukan untuk mencairkan uang ya. Peraturan bank itu bukan untuk mencairkan uang, tapi banyak orang yang mentrik ini cara untuk mencairkan uang adalah dengan jasa geston, gesek tunai. Jadi mereka melakukan transaksi fiktif. Contoh misalnya ada sebuah toko atau orang yang membuka jasa geston, gesek tunai. Itu kita bisa transaksi di situ, geston. Misalnya pura-pura tuh kita belanja sebesar 2 juta. Belanja misalnya kita belanja, nanti di setruknya ada tulisan misalnya beli elektronik sebesar 2 juta gitu. Tapi bukan kita beli elektronik 2 juta, tapi kita gesek di dia, lalu kita terima uang 2 juta. Dan nanti ada tulisan di setruknya itu kita beli elektronik. Nah, kayak gitu. Terus keuntungan dia apa sih? Keuntungan dia adalah setiap kali geston itu ada fee-nya. Misalnya fee-nya tuh 2,5% atau 3% dari yang digeston. Misalnya kita geston 2 juta, lalu fee-nya 2,5, berarti 2,5 dari 2 juta itu adalah 50.000. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi dia untungnya dapat 50.000. Itu biasanya orang yang ngetrik untuk ngecairin uang. Terus kartu kredit ini bisa kita buat belanja di mana aja sih? Buat kamu, kenapa aku bilang kartu kredit ini sekarang tuh penting untuk punya? Bukan berarti kita itu punya kartu kredit untuk hutang ya, enggak. Tapi bisa jadi untuk cara pembayaran. Misalnya kita mau beli produk di Google Play atau di Play Store, atau banyak nih rekening-rekening internasional seperti PayPal gitu. Itu dana bisa masuk dan kita bisa bayar itu kadang pakai kartu kredit. Ada sih pilihan yang lainnya, cara bayar yang lainnya, tapi itu lebih rumit, lebih susah. Akan lebih mudah kalau pakai kartu kredit. Contohnya saya kadang itu belanja di toko online internasional seperti AliExpress, Alibaba kayak gitu. Kadang saya belanja di tempat itu, dan cara pembayaran yang mereka terima adalah dengan cara kartu kredit atau PayPal. Jadi ini memudahkan banget ketika saya mau belanja nggak cuma di dalam negeri, tapi di luar negeri juga. Buat kalian yang mikir, aduh ngapain, aku juga nggak pernah belanja di toko online internasional seperti itu yang AliExpress. Jangan salah, belanja di tempat seperti itu murah banget loh. Kalian bisa cek nih, bisa buka AliExpress, Ali yang lain lah pokoknya. Itu kalian buka aja dan kalian cek barang-barang di situ, itu murah-murah banget. Contoh nih, waktu itu aku pernah beli lipstick yang isinya 6 set. Yang kalau di sini tuh kita beli bisa hampir 100.000 lebih. Tapi beli di situ tuh hanya 6.000 dan itu barangnya ori. 6.000 atau 10.000, gila banget kan harganya. Terus kadang gratis ongkir lagi. Bayangin dong, dengan beli lipstick yang tadi satu set harinya cuma 6.000 terus gratis ongkir. Nah, dengan kita pakai kartu kredit otomatis kita bisa kan transaksi di situ. Tapi kalau kalian nggak punya kartu kredit susah. Jadi kartu kredit itu nggak semata-mata ngomong soal hutang, tapi itu untuk alat pembayaran. Terus keuntungan lainnya apalagi nih? Keuntungannya misalnya kita belanja di Shopee, Lazada, Tokopedia. Nah, biasanya kan kita bayarnya harus secara full di situ ya. Tapi dengan kita pakai kartu kredit, kalian bisa cek nih. Di kartu kredit itu ada model cicilan. Jadi cicilannya biasanya mulai 3 bulan sampai 36 bulan. Tergantung kartu kredit itu ngadain berapa dan ada bunganya apa enggak, tapi rata-rata bunganya 0%. Misalnya belanja di Shopee habisnya 5 juta. Kita misalnya beli mesin cuci nih. Beli mesin cuci 5 juta. Nah, dengan saya beli di Shopee, terus saya bayar pakai kartu kredit, terus pakai yang model cicilan, terus ada yang 0% lagi cicilannya. Untung banget kan? Aku udah dapet barang murah karena di Shopee itu kita bisa ngefilter untuk cari barang yang paling murah.
Satu, bisa cari barang yang paling murah, bisa bayarnya gampang banget, nggak punya duit pun aku masih bisa belanja dan bisa bayar. Terus saya pakai cicilan tetap yang sesuai budget saya, terus nggak pakai bunga lagi. Untung kan? Sekarang kan banyak banget nih jasa kredit yang bunganya tuh tinggi-tinggi, rata-rata 3%. Bayangin dong, kalau 5 juta bunganya 3% kan berarti 150.000 ya. Aduh, rugi 150.000. Nggak mau kan kalian rugi segitu, dan apalagi kalau harus tunai. Duh, kalian ya kalau misalnya pas ada duit, kalau nggak ada duit enak kan, untung kan. Nah, terus kalau misalkan ya kita belanja di tanggal 23 tadi tertagih, itu kan harusnya bayar secara full. Kalau kita nggak bisa bayar secara full, kita bisa telepon bank, telepon bank untuk ubah cicilan tetap. Tapi kalau kalian lupa untuk nelpon bank untuk ubah cicilan tetap, kalian bisa bayar minimum. Misalnya kalian tadi pakai 3 juta, bayar minimumnya itu 300.000. Kita bisa bayar 300.000. Sisanya gimana? Sisanya masih kena bunga sih. Cuman bedanya apa nih? Kalau kita masih bayar minimum, artinya kita masih bisa bayar. Jadi status kita di BI Checking itu nggak buruk-buruk banget, nggak jelek lah. Intinya kita masih bisa bayar. Tapi kalau misalnya di tanggal 23 ini tertagih dan kita sampai nggak bisa bayar sama sekali, terus di bulan depannya kita ditagih dengan bunga, karena nggak bayar sama sekali, otomatis nilai kamu di BI Checking tuh bakalan jelek. Ngapain sih kita harus memperhatiin BI Checking? Kita memperhatikan BI Checking itu agar kedepannya kalau kita butuh kredit-kredit itu lancar. Misalnya kredit rumah, kredit mobil, kredit motor, itu supaya lancar. Karena kalau BI Checkingnya jelek, saat kita ngajuin kredit seperti itu akan susah banget. Jadi ini seperti kita berpikir tentang masa depan, merencanakan, seperti itu. Dan setiap kali transaksi kita buat belanja itu, kita dapat reward. Rewardnya tuh nggak banyak, hanya sekian persen dari jumlah yang kita belanjakan. Tapi kalau reward ini kita kumpulkan dalam setahun, jadi intinya kita nggak pernah nginget reward kita nih. Cuman kalau udah setahun, waktunya setahun, kita kumpulin, kita bisa pakai reward itu untuk diskon belanja, untuk belanja gitu bisa. Biasanya sih kayak saya rata-rata nih, misalkan misalnya limit saya 10 juta, terus saya rutin pakai, misalnya rutin pakai, nah setahun itu saya udah terkumpul sekitar 350-400 ribu. Nah, 350 atau 400 ribu itu bukan jumlah kecil kan, jumlah lumayan kalau kita pakai makan atau buat belanja, lumayan kan. Terus, oh ya, di video sebelumnya saya bilang bahwa di kartu kredit itu biayanya ada biaya tahunan. Biaya tahunan itu biasanya kalau 10 juta biaya tahunannya 300.000. 20-30 juta biaya tahunannya 400 sampai 600.000. Nah, biasanya reward itu yang saya pakai untuk biaya tahunan kalau saya dikenain biaya tahunan. Jadi kalian harus ingat lagi tuh. Ingat ya, selalu mengingat, selalu merinci gitu. Ingat lagi saat kita bikin itu di bulan apa. Misalnya kita bikin di bulan Februari misalnya. Otomatis biaya tahunan itu akan keluar di bulan Februari tahun depan. Nah, sebelum jatuh tempo pas biaya tahunan Februari tahun depan itu, misalnya di bulan Januari atau mendekati tanggal tertagih di bulan Februari, kalian telepon bank, saya mau pakai reward saya untuk biaya tahunan. Nah, jadi untung kan kalian nggak usah ngeluarin biaya tahunan. Masyarakat pada umumnya yang belum memiliki kartu kredit biasanya mereka pakai KTA ya. Kalau butuh dana cepat, butuh dana yang cukup besar, sekitar 10 juta, 20 juta gitu, kadang pakai KTA. KTA kecil-kecilan. Nah, kalau saya pikir daripada pakai KTA seperti ini, saya sih lebih untung pakai kartu kredit. Bagi saya ya, untuk saya pribadi. Kenapa lebih untung? Karena kalau kartu kredit itu saya bisa atur kapan saya mau pakai, kapan saya nggak mau pakai.
kapan saya mau bayar secara lunas, kapan saya mau bayar cicilan, itu saya bisa atur semuanya. Tapi kalau KTA, kalau misalnya kita lagi butuh, terus kita harus repot ngajuin, proses, lama kan nggak cepet, terus turun nih, langsung keluar cicilan tetap sekian tahun, misalkan 3 tahun 1.300.000 selama 3 tahun. Nah, kalau udah keluar cicilan, kalau misalnya pas kita punya duit brek gede itu, misalnya dapat rezeki nomplok, kita kan nggak bisa ngelunasin yang tadi cicilan 1.3 tuh kita lunasin brek biar kita nggak punya cicilan lagi, kan nggak bisa seperti itu. Tapi kalau kartu kredit kita bisa atur itu. Terus kalau misalnya nih cicilan KTA kita tadi udah lunas dan habis itu kita nggak pakai lagi, dan sewaktu-waktu kita butuh lagi, kita proses lagi, ngajuin lagi. Nah itu ribet kan. Tapi kalau kartu kredit kan kita bisa bebas aja, kapan mau pakai, kapan nggak mau pakai gitu. Pokoknya intinya kita udah dapat kartu dan bebas kita mau pakai kapan aja. Intinya adalah kita pinter-pinternya pakai. Karena asal kalian tahu, bank itu paling pinter, paling tahu cara nyari celah orang. Jadi kalau bank itu pinter, ya kita harus pinter juga. Dan saran aku buat kalian yang mau buat kartu kredit nih, yang pertama harus kalian perhatiin adalah satu, kalian harus pinter dulu. Dalam arti pinter bukan pinter bawaan ya, tapi dalam arti adalah kalian harus pelajarin itu tentang kartu kredit. Seperti contoh, ngedengar video seperti saya yang bikin konten seperti saya, atau kalian bisa searching di Google tentang gimana sih cara pakai kartu kredit, gimana sih sistem bunganya. Kalian harus pelajarin itu secara detail. Jadi ketika kalian punya kartu kredit atau ditawarin kartu kredit dan jadi kartu kredit kalian bukan kayak orang yang ini kartu buat apa ya gitu, terus cara makainya gimana ya. Jangan seperti itu. Kalian harus pelajarin. Jadi satu, kalian harus pinter ya. Habis kalian udah pinter, kalian pelajarin itu. Yang kedua, kalian harus selalu teliti dan cermat. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus selalu mengingat tanggal tagihan, tanggal jatuh tempo, kapan dia bayar iuran tahunan, kayak saya transaksi kapan, terus saya kalau transaksi sekian bisa bayar enggak, dan kalau saya nggak bisa bayar saya harus apa, itu harus selalu diingat. Ketiga, itu kalian harus menggunakan kartu kredit secara bijaksana. Jangan sampai kalian gunakan itu untuk belanja tanpa mikir besok bisa bayar enggak. Jangan kayak gitu. Kalau saya nih, saya biasanya pakai kartu kredit itu hanya untuk kalau misalnya telat gaji, jadi saya bisa backup itu pakai kartu kredit. Atau ada tadi saya pengen belanja, pengen cicilan tapi nggak bisa nyari bunga yang 0%, nah saya pakai kartu kredit. Nah seperti itu sih. Jadi saya hanya pakai itu untuk hal yang urgent banget. Dan yang keempat, misalnya kalian sudah punya kartu kredit, pasti kalian seneng nih udah punya kartu kredit, belanja gampang, terus pokoknya memberi keuntungan kalian. Terus ditawarin kartu kredit lagi sama orang, misalnya dari bank A, tadinya bank A terus bank B, terus ditawarin bank B, terus ditawarin bank C. Jangan langsung terima aja, jangan kayak gitu. Kalian harus sesuaikan sama kebutuhan kalian aja. Kira-kira saya belanja tuh butuh berapa sih biasanya, itu tiap bulan, tiap tahun gitu. Kalau misalkan kalian tuh belanja nggak banyak-banyak, nggak over, misalkan paling ya cuman beli TV dibayar setahun, beli apa dibayar setengah tahun, nah kayak gitu, berarti kalian nggak butuh kartu kredit banyak atau kartu kredit dengan limit banyak. Jadi kalian jangan asal terima kartu kredit aja, dan setiap kali mau bikin kartu kredit tanyain gimana biaya tahunannya, ada nggak yang iuran gratis seumur hidup misalnya gitu, atau kalau nggak seumur hidup gratis iuran tahunannya berapa tahun, kayak gitu harus tanya. Buat kalian yang ingin tahu di mana kita bisa bikin kartu kredit, informasi di mananya di link deskripsi video saya ini ya. Dan kalian pernah nggak dengar ada penipuan kartu kredit gitu?
Sebenarnya sih aku bilang bukan penipuan kartu kredit ya, tapi pembodohan kartu kredit, pembodohan para penggunanya. Ini biasanya menyasar orang-orang yang baru aja kartu kreditnya jadi, atau baru para pengguna baru lah. Misalnya nih, kita dapat telepon, terus ada orang yang nawarin barang elektronik atau apa gitu. Misalnya ada promo nih Bu, charger power bank iPhone, terus dapat hadiah ini, handphone ini gitu. Terus kadang kita nggak ngerti, kita sambil dengerin kita iya. Nah, kita seolah-olah tuh iya tuh ngerti gitu. Tapi ditangkap sama si marketing ini, iya itu kita mengiyakan. Terus dia minta nomor yang tertulis di kartu kita, di kartu kredit. Terus kita nggak tahu, atau kita dimintain CVV. CVV itu kode yang ada di belakang kartu kreditnya itu, cuman ada tiga nomor CVV itu. Terus kita kasih aja, kita nggak sadar bahwa dengan kita ngasih kode CVV itu artinya kita transaksi. Dan akhirnya iyalah, habis kita ngasih CVV, limit pinjaman kita terpotong, digunakan untuk membeli barang itu tadi. Terus barangnya datang ke rumah kita, terus kita tertagih di bulan depannya, misalnya senilai 2 juta, barang yang tadi dikirim itu 2 juta, ya udah kita terus kok ada barang ini sih, perasaan aku nggak beli, tapi kok aku ditagih terus barangnya datang. Nah, sebenarnya itu bukan penipuan kan, tapi pembodohan. Nah, itu satu. Atau yang model yang kedua adalah, jadi ada orang yang datang, jadi marketing gitu datang, nggak tahu marketing dari apa, datang ke misalnya atas nama suami ya, datang ke suami atau atas nama istri, kartu kreditnya yang datang ke istri. Ini Bu, bagus banget kan? Terus kita disuruh ngeliat tuh buku diskonnya, kita buka, kita nggak sadar. Terus dia bilang gini, Bu bisa minta lihat kartu kredit sama KTP-nya untuk mencocokkan gitu. Saya lihat dulu. Dia ngomongnya lihat nih. Kita nggak tahu, padahal ketika ngeliat buku ini, itu kartu kredit digesek sama orang itu ke alat geseknya, di alat geseknya dia, alat apa sih namanya, nah itulah pokoknya. Nah, akhirnya kita dianggap, terus kita dikasih buku itu tadi, dan kita ngirain wah kita dikasih nih, dikasih buku diskonan karena kita punya kartu kredit. Padahal kita beli buku diskonan itu. Jadi buku diskonan itu misalnya bisa buat makan di mana ya, di mana lah pokoknya, terus kita kena dapat diskon berapa gitu. Terus di bulan depannya kita tertagih sekian, misalnya 4 juta untuk pembelian kartu diskon. Lemes kan kita. Nah, sebenarnya kebodohan kita aja. Jadi makanya saya bilang kalau bikin kartu kredit itu harus pinter, pelajarin dulu, cari informasi dulu, baru bikin kayak gitu. Dan itu aja informasi tentang kartu kredit yang perlu kalian tahu. Semoga penjelasan saya ini cukup membantu kalian dan menambah wawasan kalian tentang kartu kredit. Terima kasih udah lihat video saya. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa.